Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Tri Haryati dari mahasiswa Pendidikan Doktor 2020 akan menjelaskan terkait dengan filsafat pendidikan. Oke, izinkan saya untuk meng-share materinya. Oke. Ini adalah filsafat pendidikan, berarti terkait dengan pendidikan yang ada saat ini. Nah, di sini saya akan membahas tiga soal. Yang pertama itu, jelaskan hierarki ilmu pengetahuan dari sisi struktur ilmu. Yang kedua, bagaimana jika hasil observasi ilmiah terbaru bertentangan dengan teori-teori yang sudah ada. Ketiga, apa kekurangan dan kelebihan agama, filsafat, dan sains dalam menjelaskan fenomena alam yang terjadi dilihat dari perspektif pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, langsung saja untuk menjawab soal yang pertama. Di sini adalah saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan pengetahuan, di mana pengetahuan itu adalah sumber kekuatan untuk segala hal dalam kehidupan, di mana pengetahuan itu bisa didapat secara informal maupun formal. Itu dari program pendidikan atau kursus yang diikuti, membaca buku, praktik lapangan, maupun belajar dari orang lain terkait dengan pengalaman mereka. Nah, dalam hierarki pengetahuan itu terdapat 5 landasan utama yang dimulai oleh tradisi, kemudian otoritas, try and error, kemudian adalah logika reasoning atau penalaran logis, kemudian adalah metode scientific atau metode ilmiah. Nah, kita mulai dari tradisi. Oke, tradisi ini adalah tidak memiliki landasan ilmiah dan di mana biasanya kita kerjakan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang lama. Nah, tradisi ini sering kita jumpai, sering kita ikutin dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu tradisi secara turun-temurun itu dari leluhur, itu tradisional, maupun tradisi yang kita lakukan sendiri. Nah, tradisi yang kita lakukan sendiri itu misalnya setiap pagi kita itu rutin meminum air putih setelah bangun tidur. Nah, itu adalah tradisi bangun tidur kita. Kemudian ketika kita olahraga, misal pagi-pagi itu kita selalu jogging. Nah, itu adalah tradisi kita. Tradisi kita itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, itu adalah tradisi. Jadi kalau untuk terkait tradisi itu, secara tidak sadar, alam sadar kita itu membawa kita untuk melakukan itu secara terus-menerus tanpa adanya pikiran untuk kenapa saya harus melakukan hal tersebut dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu kalau terkait dengan tradisi. Kemudian adalah otoritas. Nah, otoritas ini adalah sesuatu yang dianggap benar karena hal tersebut dikatakan oleh ahlinya atau oleh pakarnya. Contoh sederhananya itu para guru di kelas akan menganggap benar apa yang dikatakan oleh gurunya karena guru dianggap ahli dalam bidangnya. Contoh, guru kimia. Guru kimia itu menjelaskan terkait dengan termokimia. Nah, di situ dia sampai menjelaskan secara mendetail. Nah, di situ siswa tidak meragukan lagi penjelasan dari si guru karena mereka menganggap penjelasan terkait termokimia yang dijelaskan oleh guru itu sudah baik, sudah tepat. Nah, akan tetapi banyak orang itu sering mengadopsi pendapat-pendapat atau opini yang mereka dapatkan itu, tapi itu belum dipastikan kebenarannya. Nah, bisa saja penjelasan yang diberikan oleh guru itu, atau bukan oleh guru saja, atau dari para ahli lainnya, itu tidak
tidak memiliki bukti ilmiah dan sering memiliki bias. Nah, oleh sebab itu, saran saya, kalian tetap boleh belajar dari para ahli apapun itu, baik dari pengetahuan atau ahli dalam olahraga, ahli dalam lainnya, namun tetap mencari referensi ilmiah. Nah, kenapa? Agar pengetahuan yang dimiliki kalian itu bisa diterapkan dengan baik, dan memberikan hasil yang optimal saat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa menimbulkan bias, dan tanpa adanya menimbulkan kerugian untuk orang lain dan terutama untuk diri kalian sendiri. Kita lanjut, terkait dengan trial and error. Nah, kita harus misahin nih, trial and error. Trial itu adalah mencoba, dan error itu adalah salah. Jadi, trial and error ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang terbaik. Kemudian setelah dilakukan percobaan berkali-kali, maka akan diketahui di mana letak kesalahannya, dan kesalahan-kesalahan yang ditemukan itu akan diperbaiki sehingga didapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dan lebih merinci. Dalam banyak kasus, trial and error ini akan memicu penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam. Nah, jadi kalau dalam pendidikan, trial and error ini saya bisa anggap sebagai penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas itu memiliki berbagai siklus. Siklus pertama itu untuk mencoba, untuk melihat, siklus kedua juga sama. Ketika terdapat perbedaan, maka dilanjutkan dengan siklus selanjutnya. Jadi dia sama saja dengan menemukan kesalahan di mana, kenapa bisa terdapat dua data yang memiliki hasil yang berbeda. Namun trial and error itu sendiri itu memiliki keterbatasan yang signifikan sih sebenarnya dalam penelitian. Nah, jadi trial and error ini lebih digunakan untuk konteks ilmu pengetahuan yang lebih lanjut atau lebih tinggi. Jadi kalau untuk tingkat SMA itu tidak dianjurkan, tapi untuk tingkat perkuliahan itu dianjurkan untuk menggunakan trial and error. Kemudian berpikir logis, atau disebut dengan logika reasoning. Oke, berpikir logis. Ketika kita berpikir itu adalah proses mencerna informasi, proses menggabungkan pengetahuan yang ada dalam pikiran kita. Jadi secara sistematis itu menggabungkan pengalaman pribadi, kecerdasan, dan sistem berpikir formal untuk memperoleh pengetahuan. Nah, penalaran logis ini dapat berupa deduktif, itu teori digunakan untuk membuat hipotesis, dan induktif, itu generalisasi yang diambil dari pengamatan tertentu. Nah, kemudian kedua induktif dan penilaian deduktif ini merupakan aspek penting dalam penelitian berorientasi pada pemecahan masalah. Namun untuk kita memperoleh pengetahuan terbaik itu, penalaran logis kita itu harus divalidasi oleh pengujian empiris. Jadi ketika kita memikir itu, jangan hanya memikir saja, tapi kita juga harus menggunakan tahapan-tahapan berpikir ilmiah. Ada induktif, ada deduktif, dari umum ke khusus dan khusus ke umum. Hal ini tujuannya apa? Agar pola berpikir kita itu benar-benar sesuai dengan cara pandang berpikir ilmiah. Jadi tidak ada bias juga dalam hal tersebut. Untuk mengurangi kerancuan, untuk mengurangi kesalahan, dan untuk mendapatkan hasil yang bagus atau hasil yang baik sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian lanjut ke dalam metode ilmiah. Oke. Metode ilmiah ini adalah puncak dari piramida hierarki ilmu pengetahuan, di mana metode ilmiah ini meliputi pemeriksaan sistematis, empiris, pengontrolan, dan titik proposi kritis pada hipotesis. Nah, dalam hal ini pengetahuan didapatkan dari hasil penelitian empiris yang bebas dari bias oleh para peneliti. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk merumuskan dan melakukan penelitian dengan metode ilmiah.
Karena metode ini menuntut untuk mengembangkan opini berdasarkan bukti. Jadi opini kita itu harus berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi tidak ada namanya opini tanpa ada dukungan, tanpa ada landasan teori yang mendasarinya. Oke, sejauh ini metode ilmiah adalah landasan terbaik dalam hierarki pengetahuan. Cara mengaplikasikan 5 landasan hierarki pengetahuan ini adalah dimulai dari piramida paling atas. Nah, jadi ketika kita mau menerapkan metode ilmiah, di sini ada saya tuturkan gambar atau simulasi proses bagaimana kita dapat menemukan suatu kesimpulan dari pola berpikir kita. Jadi langkah pertama itu kita harus menemukan kita sudah punya ide nih, kemudian kita harus menemukan pertanyaan dari apa yang kita pikirkan tadi. Apa yang kita pikirkan itu kita pertanyakan. Kemudian kita cari literasinya, atau kita cari landasan pendukungnya atau teori-teori pendukungnya. Kemudian kita temukan apa sih yang melandasi dari permasalahan tersebut, atau dengan kata lainnya latar belakangnya. Setelah latar belakang ditemukan, baru lanjut ke hipotesis. Di hipotesis ini kita merumuskan masalah. Jadi hipotesis ini seperti dugaan sementara kita terhadap apa yang kita pikirkan terhadap masalah yang kita temukan tadi. Kemudian lanjut kita menjawab hipotesis. Nah, menjawab hipotesis ini bisa benar, bisa salah, dilakukan dengan beberapa analisis dengan prosedurnya. Kemudian kita hubungkan hasil penelitian tersebut dan hipotesis. Sama nggak dugaan kita dengan hasil yang kita dapat? Jika terbukti, ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti. Berarti kalau tidak terbukti ini bisa kemungkinan itu ada sesuatu hal yang baru. Jadi nanti kalian akan mendapatkan suatu kesimpulan ilmiah yang diperoleh melalui rangkaian metode ilmiah dan runut dan terbukti validitasnya. Itu. Lebih lanjut sih sebenarnya. Jadi setelah kalian itu memiliki pemahaman yang baik terkait dengan pengetahuan, itu akan menjadi opini-opini terbaik kalian yang dapat diberikan oleh orang lain dan bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi ketika kalian menjadi seorang yang diperhatikan oleh banyak orang, seperti guru, seperti dosen, seperti peneliti. Jadi ketika kita memiliki opini yang berlandaskan dengan metode ilmiah, maka disitulah daya tarik kita, disitulah tingkat dari kredibilitas kita sendiri, agar kita itu memahami apa yang kita ucapkan itu bukan hanya omong kosong belaka, bukan hanya kata-kata cantik atau kata-kata puisi tanpa berlandaskan dengan teori-teori yang ada. Nah, untuk soal nomor 2 dan nomor 3-nya, itu tidak saya bahas dalam video ini, saya khusus untuk membahas soal nomor 1. Terima kasih. Jika ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan, kalian bisa menghubungi saya di email saya. Dan untuk nomor HP, kita rahasiakan dulu. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.